Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas ini adalah masalah senyawa turunan alkana. Ya, kenapa dinamakan senyawa turunan alkana? Nah, ini berarti kalau namanya saja senyawa turunan, berarti ini adalah punya induk ya. Nah, induk yang dimiliki di sini adalah alkana tentunya. Nah, kalian sudah mempelajari senyawa alkana, alkena, alkuna saat kalian di kelas berapa ya Ibu lupa, entah kelas 10 atau di kelas 11 jadinya. Ya, jadi di sini yang kita bahas bukan lagi masalah alkana, alkena, alkunanya, tapi senyawa turunannya. Nah, di mana sebenarnya prinsip dasar yang dipakai dalam misalkan dalam memberi nama, ya, kemudian reaksi-reaksi yang dapat terjadi itu tetap menggunakan atau ada yang kita pakai prinsip-prinsip dari senyawa alkananya, senyawa induknya. Nah, kemudian kenapa kita hanya membicarakan di senyawa turunan alkana saja ya karena ini kita yang bicarakan adalah untuk yang ikatannya dikatakan sebagai ikatan yang jenuh. Ya, berarti ikatannya adalah ikatan tunggal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan senyawa turunan alkana? Nah, di sini adalah senyawa turunan alkana itu senyawa-senyawa yang berasal dari alkana, di mana satu atau lebih atom hanya itu akan digantikan dengan atom atau gugus atom tertentu. Nah, atom atau gugus atom ini yang kita sebut sebagai gugus fungsi ini. Nah, dengan adanya gugus fungsi ini, maka gugus fungsi inilah nanti yang membuat senyawa yang terjadi itu ditentukan sifatnya itu dari si gugus fungsi. Jadi tidak akan sama lagi dengan alkananya, tidak akan sama persis dengan alkananya karena dia sudah digantikan. Ya. Nah, diingat lagi bahwa pada saat kalian belajar hidrokarbon, untuk alkana, kalian punya rumus umum adalah CnH2n plus 2. Ya kan, ini untuk si alkana. Kemudian punya CnH2n untuk alkena. Dan CnH2n-2 itu untuk senyawa alkuna. Nah, kemudian penamaan-penamaannya juga ya dimulai dari kalau alkana kita akan mengakhirinya dengan kata-kata ana, tapi kalau dia menjadi alkena atau alkuna maka akhiran ananya yang akan kita ganti. Kalau alkena ya berarti nanti akhirannya kita ganti dengan ena. Dan kalau alkuna kita ganti akhiran ananya dengan akhiran una. Nah, kemudian kalian juga diingat bahwa kita punya yang disebut CnH2n plus 1. Ingat, apa ini? Ya, ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Maka ini yang kita sebut sebagai alkil. Jadi penamaan-penamaannya nanti kita ganti dengan akhiran il. Jadi kalau kita punya CH4, berarti ini kita punya metana. Maka kalau nanti dia menjadi alkil, kita akan punya CH3. Maka ini menjadi, menjadi metil dan seterusnya. Ya. Nah, alkil itu bisa kita lambangkan, biasanya kita melambangkannya dengan R. Dan ini yang selalu akan menjadi cabang ya, yang bisa menjadi cabang di dalam senyawa, di dalam rantai utama. Jadi yang bisa menjadi cabang itu bukan senyawa alkananya, tapi adalah senyawa alkilnya. Nah, jadi kalau misalkan alkana ini ya Ibu buat dengan gambaran alkil, maka rumusan umumnya bisa kita ganti dengan RH. Ya kan? R ini tadi Cn, H2n plus 1. Nah, ini ada satu hal lagi, berarti kan totalnya jadi CnH2n plus 2. Jadi ini bisa
ibaratkan adalah rumusan dari alkana. Nah, sekarang satu atom H ini, satu atau lebih, tapi utamanya di sini atom H yang ada, itu digantikan dengan gugus atom atau atom. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya eh, senyawa turunan alkananya. Ya, jadi itu maksudnya senyawa turunan alkana tersebut karena induknya adalah alkana sebenarnya, kemudian satu atom H yang ada satu atau lebih atom H yang ada di dalam senyawa alkana kita ganti dengan atom atau gugus atom tertentu yang disebut sebagai gugus fungsi. Nah, kalau sudah digantikan dengan gugus fungsi itu akan menyebabkan senyawa yang berbeda, senyawa yang sifatnya juga berbeda dengan senyawa induknya. Ya, ada beberapa senyawa yang akan berbeda dengan induknya, sifatnya ya. Nah, siapa saja gugus fungsi yang ada? Nah, ini kita punya gugus fungsi yang kita bicarakan itu ada mulai dari alkohol, ya, di mana gugus fungsinya dia adalah gugus fungsi OH. Maka H yang ada di sini, H yang di sini tadi itu diganti dengan OH. Maka kita punya rumus umum, ya, rumus struktur umumnya adalah ROH. Contohnya di sini ada 1 propanol. Ya, kemudian sekarang H yang ada di sini, H yang ada dari OH ini itu diganti lagi, dilepaskan lagi. Maka kita tinggal punya gugus fungsi O saja. Nah, kalau diganti H-nya berarti akan dimasukkan lagi dengan si R. Maka kita punya struktur umumnya ROR seperti ini. Ini gugus fungsi yang ini adalah gugus fungsi eter. Ya. Nah, kemudian diganti H yang ada diganti dengan gugus fungsi COH. Maka rumusnya menjadi R COH. Nah, ini dia adalah senyawanya menjadi senyawa aldehid atau alkanal. Sama tadi seperti alkohol dengan eter, pada H dari si aldehid, H ini dilepaskan lagi. Maka kita tinggal punya gugus karbonil ini. Nah, namanya berubah lagi, dia gugus fungsinya adalah kita sebut gugus fungsi keton. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada lagi gugus fungsi lagi, yaitu sekarang bedanya dengan si aldehid hampir mirip, cuma di sini adalah OH. Kalau tadi aldehid adalah H, ini OH. Ya, maka ini gugus fungsi ini COOH ini adalah gugus fungsi asam karboksilat. Maka kita akan punya rumus umum strukturnya nanti seperti ini. Nah, sama lagi tadi seperti 4 lainnya tadi, dari gugus fungsi asam karboksilat ini H-nya dilepaskan lagi. Maka kita tinggal punya COO saja nih. Harusnya R-nya nanti adalah masuk diganti dengan R karena ya dilepaskan tadi. Maka dia punya gugus fungsi menjadi ester. Ya. Nah, sekarang yang ketujuh ini gugus fungsinya atom H dari alkananya itu diganti dengan halogen. Maka kita menamakannya sebagai halida. Ya. Nah, ini gugus fungsi ya yang kita bisa ganti pada senyawa alkana. Nah, nanti akan menjadi senyawa-senyawa yang baru yang sifatnya ada sedikit berbeda dengan alkana atau dengan induknya. Ya, oke. Selanjutnya kita bicara satu persatu dulu. Kita bicarakan satu persatu. Di sini tata nama. Jadi kita fokuskan juga pada penamaannya ya. Nah, untuk penamaan, pada penamaan sebenarnya intinya sama saja dengan penamaan tata cara penamaan pada alkana. Ya, kalau kita punya rantai lurus berarti kita baru belajar sampai 10. Berarti kalau kita punya rantai lurus berarti kita punya dari metana sampai pada dekana.